Chapter 1046 yang lalu, Luffy menggunakan kemampuan baru, yaitu menangkap petir dan menggunakannya sebagai senjata. Ini merupakan kemampuan yang luar biasa, yang mana Luffy kebal terhadap petir sekaligus bisa menggunakan petir. Kemampuan ini bisa dikuasai karena buah iblis Nika yang Luffy konsumsi telah mencapai awakening. Tentu buah iblis seperti ini memiliki sejarah yang luar biasa dan dimiliki oleh orang yang luar biasa juga pada masa lalu. Berhubung pertarungan Luffy melawan Kaido sudah hampir mencapai klimaks, sepertinya asal-usul dan sejarah buah iblis Hitonomi model Nika akan sedikit banyak mulai dijelaskan. Ini juga berkaitan dengan Joy Boy, karena Zunisha semakin sering membahas soal itu. Kaido pun sepertinya sudah mulai mengakui bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru. Nah, dalam video kali ini, channel Torakun akan membahas tentang sejarah buah iblis Nika yang membuatnya ditakuti oleh Im Sama. Pada masa lalu, buah iblis Hitonomi model Nika merupakan buah iblis yang dikonsumsi oleh Joy Boy, tepatnya pada abad kekosongan. Dasar dari dugaan tersebut ada dalam manga chapter 1043. Ketika buah iblis Hitonomi model Nika mulai awakening di tubuh Luffy, Zunisha berkata bahwa Joy Boy telah kembali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orang yang akan disebut sebagai Joy Boy merupakan seorang pengguna buah iblis Nika yang sudah mencapai awakening. Mengingat Luffy disebut sebagai Joy Boy saat buah iblis tersebut awakening di tubuhnya, berarti orang yang menjadi Joy Boy pada masa lalu pun merupakan pengguna buah iblis yang sama, yang juga telah mencapai awakening. Salah satu kemampuan dari buah iblis Hitonomi model Nika memang sangat berkaitan dengan Joy Boy. Joy Boy disebut sebagai pembawa kegembiraan. Hal tersebut cocok dengan salah satu kemampuan buah iblis Hitonomi model Nika yang menurut Gorosei akan membuat penggunanya bisa membuat orang lain tertawa. Dengan begitu, admin rasa sudah cukup jelas bahwa sang Joy Boy pada masa lalu adalah pengguna buah iblis Hitonomi model Nika pada masa lalu. Seperti yang kita tahu, dalam abad kekosongan terjadi pertempuran besar yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan abad kekosongan juga dianggap tabu. Bila ada orang yang bisa menguak hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka pemerintah dunia akan berusaha untuk menghabisi orang tersebut, sama seperti yang terjadi kepada para peneliti di Ohara. Dalam perang besar yang terjadi dalam abad kekosongan, perang tersebut melibatkan aliansi 20 kerajaan melawan kerajaan kuno. Nah, Joy Boy ini berasal dari kerajaan kuno, mungkin dia adalah raja dari kerajaan tersebut. Dengan begitu, Joy Boy dianggap sebagai musuh paling besar yang harus dihadapi oleh 20 kerajaan. Joy Boy sebagai pengguna buah iblis Nika yang telah awakening pasti sangat kuat, sehingga dia bisa memberikan perlawanan hebat kepada 20 kerajaan. Namun, sama seperti yang dikatakan oleh Profesor Clover, bahwa kerajaan kuno menghilang dan pemerintah dunia berdiri, yang artinya kerajaan kuno kalah dalam perang itu. Kekalahan dari kerajaan kuno menandakan bahwa Joy Boy juga kalah dalam perang tersebut. Namun, admin menduga Joy Boy tidak mati dalam perang, melainkan dia masih bisa bertahan hidup, walaupun kerajaan kuno sudah hancur. Itulah alasan mengapa Joy Boy bisa meninggalkan harta legendaris One Piece. Di mana Joy Boy bersembunyi setelah kerajaan kuno hancur, sepertinya di Wano Kuni. Hal itulah yang menjadi alasan Wano Kuni menjadi negeri yang tertutup. Oden pernah berkata bahwa keluarga Kozuki pada masa lalu menjadikan Wano Kuni negeri yang tertutup agar negeri itu terlindungi dari kekuatan besar luar. Kekuatan besar dari luar itu sudah pasti merujuk kepada pemerintah dunia. Rasanya memang sangat masuk akal para leluhur keluarga Kozuki pada masa lalu menutup Wano Kuni untuk melindungi Joy Boy. Nah, saat Joy Boy berada di Wano Kuni, dia pun meminta para leluhur keluarga Kozuki untuk menciptakan poneglyph. Tak heran mengapa dalam poneglyph bisa ada berbagai macam hal penting, seperti soal senjata kuno, cerita sejarah yang tersembunyi, petunjuk menuju pulau terakhir, hingga surat permintaan maaf Joy Boy. Joy Boy menceritakan segala hal yang dia ketahui kepada para leluhur keluarga Kozuki. Jadi memang negeri Wano ini memiliki hubungan erat dengan kerajaan kuno. Untuk menghabiskan sisa hidupnya, tentu Joy Boy tidak hanya bersembunyi di Wano Kuni. Dia tahu ketika pemerintah dunia berkuasa, ada banyak orang yang dijadikan budak oleh mereka. Dengan begitu, Joy Boy pun sering menolong orang-orang yang menjadi budak dengan cara membebaskan mereka semua. Tak heran dalam manga chapter 1018, Usu berkata bahwa ada cerita tentang seorang prajurit legendaris bernama Nika yang juga disebut sebagai Dewa Matahari. Prajurit legendaris tersebut juga diketahui sering membebaskan para budak.
Cerita tentang Nika yang membebaskan para budak bukan hanya sekedar dongeng, melainkan memang pernah terjadi pada masa lalu. Pembebasan itu dilakukan oleh sang Joyboy yang lama dengan menggunakan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Perbuatan dari Joyboy itu juga menjadi representasi dari kisah mitologi tentang Dewa Matahari. Sepertinya Dewa Matahari Nika memang dikenal sebagai dewa pembebas. Menurut admin, Joyboy mati dalam salah satu upaya pembebasan budak yang sedang dia lakukan. Tapi jerami besar yang disimpan dalam ruangan rahasia Mary Joyce sepertinya adalah milik Joyboy yang diambil oleh Im Sama ketika Joyboy tewas. Meski bisa mengambil barang-barang Joyboy seperti topi jerami besar itu, tapi pemerintah dunia gagal mendapatkan buah iblis milik Joyboy. Buah iblis akan bangkit kembali setelah penggunanya mati. Biasanya, buah iblis tersebut akan bangkit pada buah lain yang berada di dekat orang yang mati itu. Tapi, buah iblis Zoan memiliki kehendak sendiri. Jadi, walaupun pihak pemerintah dunia berhasil menghabisi Joyboy pada masa lalu, tapi buah iblis Hito Hitonomi model Nika itu dengan kehendaknya sendiri tak mau bangkit pada buah lain yang ada di dekat pemerintah dunia. Dia memilih bangkit di buah lain yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi karena buah iblis Nika yang merupakan tipe Zoan memiliki kehendaknya sendiri. Apalagi ini merupakan mythical Zoan yang legendaris, jadi melakukan hal semacam itu bukan hal mustahil. Hal ini diperkuat oleh perkataan Gorosei dalam chapter 1044. Mereka bilang bahwa buah iblis tersebut seolah selalu menjauh dari pemerintah dunia. Hal itu memang benar, karena ketika pemerintah dunia sudah berhasil mendapatkan buah iblis tersebut, ada saja hal yang menghalanginya. Contohnya adalah ketika Wushu sedang mengawal buah iblis tersebut, tiba-tiba Sans mencurinya. Ini memang permainan takdir bahwa buah iblis Hito Hitonomi model Nika tidak akan pernah sampai di tangan para Gorosei maupun Im Sama. Saat ini, pemerintah dunia sangat mewaspadai Luffy yang merupakan pengguna buah iblis Nika yang telah awakening. Sehingga di perang akhir nanti, para Gorosei terutama Im Sama akan menghadapi ketakutan terbesar mereka, yaitu Luffy yang merupakan reinkarnasi dari Joyboy.